Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan perkuliahan kita hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai kekuatan-kekuatan dalam lingkungan bisnis internasional. Mengapa bisnis internasional itu berbeda? Maksudnya berbeda dengan apa? Bisnis internasional itu berbeda dari bisnis domestik atau bisnis dalam negeri, di mana perbedaannya adalah dalam hal bahwa sebuah perusahaan yang melewati bisnis internasional itu adalah sebuah perusahaan yang melewati batas-batas negara harus berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari tiga jenis lingkungan berupa lingkungan domestik, asing, dan internasional. Sebaliknya, sebuah perusahaan yang kegiatan kekuatan bisnisnya dilakukan di dalam batas-batas sebuah negara hanya perlu memperhatikan lingkungan domestik saja. Namun demikian tidak ada perusahaan domestik yang seluruhnya bebas dari kekuatan-kekuatan asing ataupun untuk melakukan bisnis internasional. Karena kemungkinan untuk harus berhadapan dengan persaingan dari barang-barang impor atau dari para pesaing yang berasal dari luar negeri yang memberikan operasi di pasar sendiri pasti akan selalu ada. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut karena persaingan itu sangat ketat. Berbicara mengenai kekuatan-kekuatan dalam lingkungan, ada kekuatan dari lingkungan eksternal dan juga ada lingkungan internal, di mana kekuatan lingkungan eksternal adalah kekuatan lingkungan luar yang tidak dikontrol atau uncontrollable. Kekuatan lingkungan internal adalah kekuatan perusahaan yang diatur atau controllable manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kekuatan yang tidak dapat dikontrol, seperti faktor-faktor produksi, aktivitas organisasi, bisnis internasional. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik. Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik karena bisnis internasional harus berhadapan dengan kekuatan tiga lingkungan, di mana kekuatan tiga lingkungan ini itu yang pertama adalah lingkungan domestik. Itu semua kekuatan tidak dapat dikontrol yang bersumber dari negara asal yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kedua, lingkungan asing, yaitu semua kekuatan tidak dapat dikontrol yang bersumber dari luar negara asal yang mengikuti dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Tiga, lingkungan internasional, yaitu interaksi antara kekuatan lingkungan domestik dan lingkungan asing. Kekuatan eksternal ada persaingan, distribusi ekonomi, sosioekonomi, keuangan, hukum, fisik, politik, sosiokultural, buruh, teknologi, di mana persaingan adalah jenis-jenis banyaknya para pesaing, lokasi mereka dan kegiatan mereka. Distribusi yaitu agen-agen nasional dan internasional yang bersedia untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa. Sementara ekonomi adalah variabel seperti biaya berupa unit, perusahaan dan pengeluaran konsumsi pribadi yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan bisnis. Sosioekonomi yaitu karakteristik pasar, masyarakat, dan distribusi populasi manusia. Sementara itu keuangan yaitu variabel-variabel seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan sistem perpajakan. Sementara hukum adalah bagaimana hukum internasional dan hukum domestik yang banyak dan harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan internasional. Fisik merupakan unsur-unsur seperti topografi, iklim, dan sumber-sumber alam lain yang mempengaruhinya. Politik adalah elemen-elemen negara seperti nasionalisme, bentuk politik dan organisasi internasional dan pemerintahan. Sosiokultural yaitu unsur-unsur budaya seperti sikap, kepercayaan, dan pendapat yang penting bagi pelaku bisnis internasional. Buruh yaitu komposisi atau keahlian, sikap, serta karakter yang dimiliki oleh karyawan.
teknologi, kekuatan atau keahlian teknis dan peralatan yang mempengaruhi bagaimana sumber daya diubah menjadi sebuah produk. Lingkungan sangat penting dalam bisnis nasional. Ada namanya lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang berada di luar perusahaan yang tidak secara langsung mempengaruhi bisnis atau perilaku suatu perusahaan. Perusahaan relatif tidak bisa mempengaruhi lingkungan eksternal makro ini. Contohnya yaitu lingkungan budaya, ekonomi, politik, geografis, teknologi, dan hubungan internasional. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung mempengaruhi bisnis. Perusahaan relatif lebih bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Contohnya, pemasok atau supplier, itu pihak yang menyediakan bahan baku akan diproses menjadi produk oleh bisnis. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang berada di dalam perusahaan, mempengaruhi secara langsung bisnis. Perusahaan sangat bisa mempengaruhi lingkungan internalnya. Contohnya karyawan, peralatan, mesin, modal, bahan baku, barang non proses, barang jadi, serta sistem promosi dan administrasi. Bagaimana keadaan karir kita dalam melakukan bisnis internasional? Kita sebagai mahasiswa, itu sering bertanya bagaimana caranya memperoleh pekerjaan di bidang bisnis internasional. Bagian menjumpai orang asing dengan ada standar yang berbeda dengan ada standar negaranya, melihat dan tinggal di tempat-tempat yang baru dengarnya, sehingga kegiatan menarik, menggerakkan imajinasi, dan para mahasiswa ingin merasakan pengalaman tersebut. Dalam peningkatan jabatan dalam perusahaan, maka karyawan perlu memperoleh pengalaman perbedaan fungsional, tidak hanya di satu bidang. Sesungguhnya sebagian pengalaman ini hanya bersifat internasional. Ingat bahasan di awal bab ini bahwa pastikan kalau majikan Anda mengetahui bahwa Anda tertarik untuk memperoleh pengalaman. Kenyataan sebagian perusahaan tidak memasukkan orang-orang yang menyatakan mereka tidak ingin mendapat penugasan di luar negeri. Jika Anda ingin segera bekerja dalam bisnis internasional, bagaimana cara Anda mendapatkannya? Bagaimana memperoleh pekerjaan di luar negeri dalam jangka panjang? Pekerjaan level awal sebagai staf seringkali berakhir pada penugasan luar negeri yang terus-menerus. Perusahaan mungkin mengorganisasi bidang internasional sebagai perusahaan yang terpisah, sebuah departemen untuk divisi atau sebuah divisi regional berupa di antara pekerjaan-pekerjaan ini. Pada intinya, jabatan-jabatan pelatihan dan sebagian bagi perusahaan mungkin memiliki ini di bidang nasional. Tempat saja. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan pekerjaan internasional atau peluang kerja di luar negeri bisa mengakses situs web yang dengan daftar internet untuk pekerjaan industri pemerintahan. Berikut adalah tempat pendaftaran untuk kedua kategori. Yang pertama itu the University of Texas website for international employment. Dari berbagai macam daftar tempat daftar link atau web daftar pekerjaan ini, saya harap Anda bisa mengaksesnya, bisa mengeceknya bagaimana apakah bisa atau tidak Anda mengaksesnya. Nantinya Anda nanti diarahkan ke dalam sebuah web di mana itu nantinya akan menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan di mana perusahaan-perusahaan ini berada. Selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan kemungkinan kita diterima untuk bekerja di suatu perusahaan. Banyak pemilik kerja yang suka mempekerjakan orang-orang yang telah menunjukkan bahwa mereka dapat hidup di luar negeri dengan sukses untuk berbagai posisi bisnis. Tentunya Anda merasa bahwa barangkali itu bukanlah sebuah nasihat yang amat berguna. Tetapi cara-cara memperoleh pengalaman tersebut, Anda akan mendapatkan pekerjaan yang Anda cari. Contohnya, banyak universitas di Amerika Serikat yang mempunyai pilihan-pilihan yang memperkenankan mahasiswa mengambil bagian penting dalam program-program mereka di luar negeri. Sebuah perusahaan internasional yang menawarkan pemagangan 6-12 bulan di luar negeri adalah sebuah kemungkinan lain seperti tugas dalam pasukan perdamaian, organisasi mahasiswa, AIESEK,
mengatur pemagangan dalam program-program mereka tersebut. Cara lain yang meningkatkan kemungkinan Anda bekerja adalah dengan mendaftar program studi bisnis nasional. Sejumlah universitas di Amerika Serikat dan Kanada melakukan program studi tersebut, sekaligus kesempatan pemagangan di negara-negara lain. Mungkin sekian dari pertemuan kita kali ini. Nantinya saya harap Anda bisa mencari sumber-sumber informasi mengenai bagaimana kita bisa bekerja di luar negeri pada link atau web yang telah diberikan pada slide sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.